Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 2 Juli. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab secara teratur dan kita izinkan hidup kita dipimpin oleh firman-Nya. Amin. Sebelumnya saya undang kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali membaca firman Tuhan, dan saatnya kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu, urapi firman-Mu, kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema bagi kita pagi hari ini, barang siapa percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa. Barang siapa percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pada gereja mula-mula, pada zaman gereja mula-mula, orang Yahudi masih dipengaruhi oleh doktrin perjanjian lama, atau menjadi tradisi bagi orang Yahudi yang menganggap bahwa orang di luar Yahudi itu kafir. Orang di luar Yahudi itu najis. Dan mereka tidak mau bergaul dengan orang najis. Mereka dilarang keras untuk bergaul dengan orang-orang yang dianggap kafir itu. Namun setelah Petrus diajar oleh Tuhan, Petrus dengan tegas mengatakan barang siapa percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di sini dikatakan barang siapa. Jadi tidak lagi dibatasi hanya kepada suku Yehuda, tidak hanya orang Israel, tetapi barang siapa. Tidak dibatasi dengan agama, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa. Di ayat 44-45 dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Orang-orang itu menerima firman Tuhan itu dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan di sini. Dan mereka mendapatkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kalau ada teori yang mengatakan harus dibaptis air dulu, baru dibaptis oleh Roh Kudus mendapatkan karunia-karunia itu, ya, tetapi di ayat ini kita melihatnya berbeda. Mereka belum dibaptis, saudara. Dan maka setelah mereka mendapatkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh itu, Petrus mengatakan, bagaimana ini? Apakah mereka juga harus kita baptis? Apakah juga kita tidak boleh membaptis mereka? Dan mereka dibaptis, saudara. Mereka dibaptis. Dari renungan kita pagi hari ini, 2 poin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhan orang Yahudi, bukan hanya Tuhan bagi satu agama, bukan hanya Tuhan suku-suku tertentu. Tetapi Yesus datang ke dunia bukan hanya memulihkan orang Yahudi, tetapi memulihkan semua orang, memulihkan manusia, seluruh dunia, seluruh manusia di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah berbuat dosa. Dan untuk itulah Tuhan datang, untuk itulah Yesus datang, untuk itulah Allah menjadi manusia. Dan inilah berita yang disampaikan oleh Petrus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita semakin giat di dalam Tuhan. Ini poin yang pertama, saudara, bahwa Yesus datang bukan hanya untuk satu suku saja, tapi untuk semua orang. Yang kedua, saudara, Petrus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Dan pada saatnya ini juga menjadi tanggung jawab kita, orang-orang yang sudah percaya,
untuk memberitakan, untuk menyampaikan kepada dunia bahwa barang siapa percaya kepadanya mendapatkan pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang semata-mata hatinya sudah condong kepada dosa. Dan kita punya tanggung jawab, saudaraku. Kita yang sudah menerima Yesus, sudah menerima keselamatan itu, sudah menerima pengampunan dosa itu, ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan kepada dunia bahwa ini adalah kabar baik, bahwa di dalam Yesus akan mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam Yesus kita dilayakkan di hadapan Allah yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan kami pagi hari ini. Kabar baik, Injil yang boleh kami dengarkan. Barang siapa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.